Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menatap Mu Peiling dan perlahan berkata, sebagai seorang wanita mengembangkan seni intisari persetubuhan, mereka harus mempertahankan yin vital mereka sampai akhir atau semua usaha mereka akan sia-sia. Saya tidak akan meminta Anda memenuhi tugas perkawinan Anda sampai Anda mencapai tahap formasi inti akhir, menjaga hubungan kita saat ini sampai saat itu. Tetapi jika Anda benar-benar mampu membantu saya dalam mencapai tahap Nas Chen Sol akhir, saya berjanji kepada Anda di sini bahwa saya akan membantu Anda dalam membentuk Nas Chen Sol dengan seluruh kekuatan saya. Dengan kultivator tahap Nas Chen Sol yang terlambat mendukung Anda, membentuk Nas Chen Sol bukanlah hal yang mustahil. Kata-kata Han Li bukanlah kepura-puraan. Jika dia benar-benar mencapai tahap akhir Nas Chen Sol, dia bisa mengumpulkan lebih banyak Demon Echo Grace kelas 8 untuk disempurnakan dengan Ginseng Roh 9, menciptakan obat roh yang akan membantu dalam menciptakan Nas Chen Sol. Begitu dia mencapai tahap itu, dia tidak akan terlalu takut pada binatang iblis kelas 8. Mu Peiling menundukkan kepalanya dan menenggelamkan kepalanya ke dalam perenungan sebelum dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Han Li, "Tuanku, apakah Copulative Essence Arts memiliki kecepatan kultivasi yang sangat lambat atau memiliki konsekuensi negatif?" Tidak juga, Han Li segera menjawab, tekniknya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seni kultivasi kelas atas, tapi masih lebih cepat dari yang biasa. Adapun konsekuensi apapun, Anda mungkin menganggap pertempuran itu sulit. Wanita itu menatap Han Li dan dengan tenang berkata, "Karena itu masalahnya, mari ikuti rencana tuanku. Saya jelas memahami bakat saya sendiri. Tanpa bantuan tuanku, aku akan merasa sangat sulit untuk berhasil membentuk inti. Adapun tahap Nas Chen Sol, itu bahkan lebih mustahil. Saya sangat senang Anda setuju. Karena kita telah menghabiskan beberapa waktu bersama, sebagian besar Anda tahu bagaimana saya. Meskipun Anda hanya selir saya tidak akan terlalu menuntut Anda. Persiapkan pikiran Anda dengan benar untuk formasi inti. Aku akan memberikanmu obat roh ketika waktunya tiba." Han Li berbicara dengan ekspresi tidak berubah seolah telah memprediksi hasil ini. Dengan hormat, dia berkata dengan suara tegas, "Terima kasih banyak atas kebaikan tuanku. Saya mengerti prinsip untuk membalas kebaikan yang diberikan kepada saya 1000 kali lipat. Aku akan membalasnya dengan nyawaku." Jelas bahwa Mu Peiling dengan tulus memutuskan untuk mengikatkan diri pada Han Li terlepas dari kekhawatiran akan keuntungan pribadi. Lagi pula, Han Li memiliki kekuatan pada tingkat 3 kultivator besar surgawi selatan dan memperlakukannya dengan baik. Dia percaya bahwa kesempatan yang baik tidak akan datang 2 kali. Dapat juga dikatakan bahwa dia sudah mengerti bahwa Han Li telah memperlakukannya dengan sangat baik. Tanpa pil obat yang disediakan Han Li di masa lalu, dia tidak akan berada di ambang formasi inti, sebaliknya, dia akan bertahan di pertengahan tahap pendirian yayasan. Karena itu, dia menyetujui persyaratan Han Li tanpa ragu-ragu. Kata-kata jujur Han Li telah membuat hubungan mereka semakin dekat dan sekarang perasaan keintiman yang samar muncul di wajahnya ketika dia berbicara dengannya. Setelah itu, Han Li dengan terus terang menjawab pertanyaan wanita itu sehubungan dengan formasi inti. Mu Peiling tahu bahwa ini adalah kesempatan langka dan dengan rajin mengingat bimbingan Han Li. Sekitar setengah hari kemudian, Mu Peiling pergi, merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari kunjungan tersebut. Petunjuk Han Li secara khusus telah mencatat beberapa bidang kultivasi yang kurang dia miliki dan dia perlu memberi kompensasi yang tepat untuk itu. Han Li tidak memintanya untuk tinggal dan mengirimnya pergi dengan beberapa kata nasihat. Silver Moon kemudian mengantarnya keluar. Pada saat Silver Moon kembali ke aula utama, Han Li sedang duduk di kursinya sambil membaca slip batu giok yang berisi metode penyempurnaan dari Seven Flame Fan.
Silver Moon berjalan ke sisi Han Li dan bertanya, "Tuan, Anda benar-benar ingin membantu wanita itu mencapai tahap formasi inti akhir?" Han Li menarik perasaan spiritualnya dari Sleep Giok dan dia mengangkat alisnya, bertanya, "Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu?" Tatapan Silver Moon berkedip dan dia dengan ragu bertanya, "Tentu saja tidak. Saya hanya terkejut bahwa guru tidak akan begitu saja mengambil kultivator wanita formasi inti lain untuk diambil sebagai selir, lebih memilih mengambil jalan yang panjang dan sulit. Mengapa Anda memperlakukan wanita ini dengan pertimbangan seperti itu?" "Tidak apa. Saya hanya mengenalnya selama bertahun-tahun dan menganggap karakternya dapat diterima dan layak untuk diasuh. Saya juga tidak hanya menerima wanita ini sebagai selir hanya untuk dia membantu saya menerobos kemacetan masa depan saya. Saya ingin merawatnya sebagai bawahan yang cakap. Ketika nanti saya berkultivasi dalam pengasingan, saya membutuhkan orang yang saya percayai untuk melakukan urusan saya. Karena aku tetua Sekte Awan Melayang, aku tidak bisa terus-menerus mengabaikan sekte, dan Waner juga bukan tipe orang yang suka terlibat dengan masalah sekte. Tetapi saya dapat melihat bahwa wanita ini berbeda. Dia tidak memiliki pikiran untuk terus mengejar kultivasi lebih lanjut. Begitu dia mencapai tahap tertentu, dia akan merasa puas diri dan kehilangan kesabarannya untuk kultivasi yang terisolasi. Karena itu, dia cocok dalam menangani masalah sekte atas nama saya." Setelah Han Li mengatakan ini, dia berhenti dan berkata, "Tentu saja, poin terpenting dari Copulative Essence Arts adalah wanita yang mau. Kecuali jika saya menawarkan harga yang mahal, pembudidaya formasi inti wanita biasa tidak akan mau meninggalkan seni kultivasi lama mereka untuk yang tidak diketahui. Dan karena saya telah membantu Mu Peiling berkultivasi melalui pendirian yayasan dan membentuk inti, dia pasti tidak akan mau, terutama karena saya menawarinya kesempatan untuk menyingkat jiwa yang baru lahir. Seperti yang dia katakan, mungkin dia akan tetap menjadi pembudidaya yayasan sepanjang hidupnya jika bukan karena bantuanku. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika saya ingin memanfaatkannya, terutama setelah semua sumber daya yang saya investasikan padanya." Silver Moon memiringkan kepalanya dan tersenyum manis. "Jadi seperti itu. Sepertinya aku tidak terlalu memikirkannya. Dan di masa depan, kamu juga tidak akan menganggur." Han Li secara misterius tersenyum pada Silver Moon. "Sekarang aku telah mencapai pertengahan tahap Nas Chen Sol, aku harus bersiap untuk mengasingkan diri selama beberapa hari dan menyempurnakan api es surgawi hingga bagian terakhirnya. Setelah itu, saya akan mencoba memahami metode untuk membuka Heaven Void Cauldron. Selama waktu ini, saya akan menyerahkan urusan di kediaman gua kepada Anda." Setelah Silver Moon mendengar ini, dia berseri-seri dengan gembira. Benar-benar layak untuk dirayakan bahwa Han Li akhirnya mencapai tahap terakhir dalam menyempurnakan api es surgawi. Ah ya, itu juga bisa dianggap sebagai langkah pertama dalam membuka Heaven Void Cauldron, tapi aku tidak tahu persyaratan apa lagi yang ada. Tapi cukup untuk saat ini, aku sudah lelah. Han Li kemudian berdiri dan berjalan ke kamar tidurnya. Silver Moon memperhatikan Han Li saat dia pergi dan tetap di aula, merenung sejenak sebelum pergi juga. Malam berlalu, tepat ketika Han Li bangun keesokan harinya, Silver Moon tiba di hadapannya untuk melaporkan bahwa kakak senior Cheng dan Lu Luo telah tiba. Han Li segera mempersiapkan dirinya dan meminta Silver Moon membuka batasan sebelum menuju ke gerbang untuk menyambut mereka. Setelah itu, kedua pria yang menunggu di luar disambut di dalam oleh Han Li. Ketiganya duduk di dalam aula tempat tinggal gua. Kemudian kakak senior Cheng dengan nada meminta maaf berkata, "Kami awalnya tidak bermaksud untuk mengganggu saudara junior Han pada hari istirahatnya, tetapi masalah ini agak mendesak sehingga kami tidak punya pilihan selain bergegas." "Tidak perlu saudara senior menjadi terlalu sopan." Han Li tersenyum dan berkata dengan nada santai, "Kultivator hanya perlu istirahat sejenak sebelum pulih.
Tidak ada masalah sama sekali. Jika itu masalahnya, kami lega. Terus terang, Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 kemungkinan telah menerima laporan bahwa Han Li telah kembali ke sekte tersebut dan mereka mengirim undangan. Meminta kami untuk bertemu dengan mereka. Meskipun Junior Han telah menjadi bagian dari sekte kami selama beberapa waktu, mereka belum melihat Anda. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan Anda kepada mereka karena ketiga sekte kami berbagi ikatan kemakmuran bersama. Dan berkaitan dengan ini adalah undangan untuk upacara pengakuan master besok untuk harta sihir. Sekte 100 kemungkinan telah mengundang kami dan para tetua dari Sekte Pedang Kuno untuk menyaksikannya. Upacara pengakuan master. Han Li dengan tertarik berkata, saya ingat bahwa Paviliun 100 kemungkinan terkenal karena pemurnian harta karun mereka. Jika mereka ingin kami menghadirinya, harta ajaib ini pasti sangat luar biasa. Undangan itu tidak mengungkapkannya. Namun, penguasa harta karun ini adalah murid muda dari Sekte 100 kemungkinan. Saya mendengar bakat mereka sangat luar biasa, telah membentuk inti emas dalam waktu kurang dari 100 tahun. Para tetua dari 100 kemungkinan sekte menaruh harapan besar pada murid ini. Saat Luluo berbicara, dia membalik tangannya dan menyerahkan sepucuk surat yang ditulis dengan kata-kata emas kepada Han Li. Han Li tersenyum dan melihat surat itu. Mereka pasti benar-benar luar biasa untuk membentuk inti emas dalam waktu kurang dari 100 tahun. Baiklah, besok aku akan pergi dengan kalian berdua. Aku juga cukup penasaran. Kakak senior Cheng terkekeh dan berkata, senang sekali Anda pergi. Saya mendengar tetua agung Sekte Pedang Kuno Jin Wuhuan juga muncul dari pengasingan. Jika saya tidak salah ingat, dia telah menghabiskan waktu memasuki pengasingan 80 tahun yang lalu pada pertengahan tahap Nas Chen Sol. Tidak diketahui berapa banyak yang telah dia capai. Tetua Sekte Pedang Kuno, Han Li berkata dengan terkejut dan merasa tidak ada salahnya bertemu dengannya. Setelah itu, dia memeriksa kakak senior Cheng dan dengan tegang mengerutkan kening. Senior Cheng, aku baru saja menyapu indera spiritualku melewati tubuhmu. Apakah Anda tidak menemukan pil obat yang memperpanjang hidup di lembah Devil Vault? Han Li bertanya dengan cemas. Ketika lelaki tua itu mendengar Han Li, dia tersenyum pahit. Saya juga tahu apa yang akan terjadi. Paling-paling, saya hanya memberi waktu belasan tahun lagi untuk hidup sebelum saya binasa. Dan sementara saya menemukan beberapa harta karun di lembah Devil Vault, tidak satu pun, ada pil obat yang memperpanjang hidup, menyegel nasib saya. Kultivator yang tidak dapat menyelesaikan Dao Agung pada akhirnya akan binasa karena usia dan bereinkarnasi. Tidak ada yang perlu disesali. Ketika itu terjadi, saya akan mempercayakan sekte itu kepada Anda dua saudara junior. Dengan mengatakan itu, ekspresi lelaki tua itu menjadi tenang. Dia jelas siap untuk ajalnya yang akan datang. Han Li menghela nafas dalam hati. Meskipun dia memperoleh banyak obat roh dari reruntuhan Taman Spirit Ether, tidak satu pun bisa memperpanjang umur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghiburnya. Senior Cheng tidak perlu begitu sedih. Mungkin Anda akan menemukan keberuntungan dalam beberapa tahun. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh. Karena sepertinya dia sudah menerima kematiannya, Han Li membatalkan topik itu dan malah memanggil slip giok putih ke tangannya. Saudara senior, saya ingat sesuatu. Han Li menyerahkan slip giok kepada saudara senior Cheng dan dengan santai berkata, saya perlu murid sekte untuk pergi keluar dan mengumpulkan materi. Karena ada banyak bahan yang berbeda, saya akan mengambil jumlah berapapun yang bisa mereka peroleh. Mereka hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Dan selama biaya materialnya tidak keterlaluan, saya bersedia membayar biayanya. Suruh murid sekte kembali kepadaku untuk kompensasi. Biarkan aku melihatnya. Luluo mengambil slip giok itu dengan penuh minat dan membenamkan slip gioknya ke dalamnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh.
Tidak heran kamu mengatakan mereka hanya perlu berusaha sekuat tenaga, kata Lu Luo dengan kaget. Sebagian besar material akan sulit ditemukan dan bahkan ada beberapa item yang hanya ada di legenda. Saya rasa sebagian besar dari mereka tidak dapat ditemukan di selatan surgawi. Oh, biarkan saya melihat apa yang Anda coba temukan. Ketika kakak senior Cheng mendengar ini, dia menjadi penasaran dan meraih jimat batu giok. Dia kemudian menarik rasa spiritual dengan ekspresi kaget dan berkata, ini benar-benar bahan yang langka. Mungkinkah junior sedang mencoba untuk menyempurnakan harta sihir? Han Li tersenyum dan berkata, harta ajaib. Itu benar. Ketika dia mendengar jawaban samar Han Li, dia menjatuhkan topik dan menyetujui masalah tersebut, segera mengatur agar murid sekte mengumpulkan materi dari berbagai wilayah di selatan surgawi. Setelah itu selesai, kakak senior Cheng dan Lu Luo saling melirik dan Lu Luo menyerahkan kantong penyimpanan yang menggembung ke Han Li. Apa ini? Terkejut, Han Li mengulurkan tangan dari kantong penyimpanan dan menatap keduanya dengan bingung. Junior Han, mungkinkah Anda lupa bahwa Anda pernah meminta murid sekte mengumpulkan auric essence dan bahan langka lainnya untuk Anda? Dalam beberapa tahun terakhir, kami hanya dapat mengumpulkan sebagian kecil dari esensi aura, tetapi kami berhasil mengumpulkan semua materi lainnya. Saya awalnya berpikir untuk memberi Anda kejutan, tetapi saya tidak menyangka Anda perlu mengumpulkan lebih banyak materi. Sepertinya Anda telah memperoleh keterampilan yang signifikan dalam penyempurnaan alat, kata Lu Luo sambil tersenyum. Kamu berhasil menemukan sepotong auric essence. Ketika Han Li mendengar ini, dia bersukacita dan dia buru-buru melihat kantongnya. Ada bermacam-macam bahan dengan sepotong auric essence seukuran kenari di dalamnya. Sedangkan untuk bahan lainnya, itu adalah bahan yang dia kurang untuk menyempurnakan boneka kelas Nas Chen Sol kuno. Dia akan membuat beberapa untuk dibawa ke dalam lembah Devil Val jika dia memiliki materi pada saat itu. Aku memang membutuhkan barang-barang ini. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Nilainya cukup besar dan saya kira Anda pasti menggunakan beberapa batu roh untuk mendapatkannya, saya. Saat Han Li hendak menyebutkan biayanya, saudara senior Cheng terkekeh dan melambaikan tangannya. Barang-barang ini mungkin berharga beberapa batu roh, tetapi junior Han telah bertarung atas nama sekte 2 kali selama invasi Moulan. Wajar jika memberi kompensasi untuk Anda. Tolong jangan ragu untuk mengambil barang-barang itu. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Han Li dengan cepat tersenyum dan menyingkirkan kantong roh itu tanpa ragu-ragu lagi. Saudara senior Cheng tampak senang karena Han Li tidak menolak tawarannya. Ah ya, kakak senior Cheng, ketika aku diseret ke dalam air mata spasial, ada 2 pedang terbang yang tertinggal, apakah Anda melihat? Baru saja muncul di benak Han Li. Karena lelaki tua itu hadir saat ini terjadi, dia seharusnya tahu di mana itu. Setelah mengantisipasi hal ini, lelaki tua itu berkata dengan nada minta maaf, bagaimanapun juga, saya akan menyebutkannya kepada junior Han. Di masa lalu, kedua pedang yang kau tinggalkan itu direbut oleh iblis penatua itu. Saat melawan iblis sedang berlangsung, tidak ada penampakan pedang sihir. Tampaknya iblis tidak dapat menggunakannya karena itu adalah harta sihir terikat milikmu sendiri. Namun kini muncul masalah lain karena keberadaan setan tersebut tidak jelas. Saya khawatir pedang terbang itu akan sulit ditemukan. Ini dengan iblis penatua. Ekspresi Han Li berubah sejenak, itu akan merepotkan, tapi tidak apa-apa. Mereka hanyalah harta duniawi. Saya bisa menghasilkan lebih banyak. Aku membayangkan seperti itu. Ekspresi senior Cheng rileks dan dia berkata, junior Han memiliki banyak pedang terbang. Kehilangan 2 seharusnya tidak berarti banyak. Itu tidak layak untuk bahaya mencari iblis penatua. Kakak senior Cheng bahkan lebih takut pada iblis penatua daripada Han Li.
dia juga tidak ingin sesuatu terjadi pada Han Li karena dia sangat penting untuk kebangkitan Sekte Awan Melayang di dunia kultivasi. Setelah itu, mereka mengobrol lebih banyak tentang masalah sekte sebelum kakak senior Cheng dan Lu Luo pergi. Han Li mengantar mereka keluar dari kediaman guanya. Ketika Han Li kembali, Silver Moon muncul dalam kilatan cahaya dan tersenyum berseri-seri. Tuan, Anda telah memperoleh bagian lain dari Auric Essence. Apakah Anda dapat meredam 2 pedang lagi dan membuat formasi pedang Aureate lagi? Ketika Silver Moon menyebutkan masalah itu, ekspresinya menjadi cemberut, bagaimana bisa begitu sederhana? Pedang bambu awan dimurnikan sebagai kumpulan harta sihir dan tidak ada cukup Auric Essence untuk menyempurnakan kumpulan lainnya. Bahkan jika aku menyempurnakan 2 pedang terbang lainnya untuk menggantikan yang hilang, aku tidak akan dapat dengan mudah mengendalikannya dan mereka juga tidak akan dapat membentuk formasi pedang Aureate. Aku harus mendapatkan kembali pedang yang hilang. Silver Moon dengan cemas berkata, meskipun kultivasi guru telah meningkat, iblis penatua masih bukan lawan yang bisa kamu lawan. Mata Han Li berkedip dan dia duduk. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya tahu betul. Kecuali saya benar-benar yakin akan kemenangan, saya tidak akan bertindak membabi buta. Saya hanya akan mencari iblis setelah saya membuka Cauldron Heaven Void atau menyempurnakan kipas Seven Flame. Anak muda Han, jangan lupakan bonekaku. Suara Monarch Soul Divergence tiba-tiba muncul di benaknya, meskipun iblis penatua mungkin tangguh, jika Anda dapat mengumpulkan cukup bahan untuk menyempurnakan boneka ini, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membela Anda. Dia tampak tidak senang karena Han Li tidak memperhatikan bonekanya. Han Li samar-samar tersenyum ketika mendengar ini. Karena senior menghabiskan begitu banyak usaha pada boneka-boneka ini, saya mempercayai mereka untuk menjadi luar biasa, terutama mengingat bahan langka yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Namun, senior tidak pernah menyebutkan metode dan kegunaan penyempurnaan wayang. Bagaimana saya bisa mengandalkan mereka? Monarch Soul Divergence mendengus dan dengan bangga berkata, jangan memaksaku. Sebelum Anda mengumpulkan bahan untuk tubuh boneka saya tidak akan mengungkapkan sedikit pun informasi tentang boneka itu kepada Anda. Namun, saya akan mengatakan bahwa dari boneka yang disempurnakan, mereka akan sama tangguhnya dengan saya di masa jayanya. Ingatlah itu, tidak kalah kuat darimu di masa jayamu. Han Li merasa kaget dengan kata-katanya dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Suara Monarch Soul Divergence menjadi dingin seolah kesal. Apalagi percaya? Aku takut bahkan senior hanya menebak tingkat kekuatan mereka karena kamu hanya mengembangkan boneka ini secara teori. Seperti yang diharapkan dari sifat temperamentalnya, Monarch Soul Divergence langsung tertawa dan berkata, kata-kata itu masuk akal, tetapi dengan sepengetahuan saya, bagaimana saya bisa salah mengira kekuatan boneka yang telah saya rancang? Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Han Li tidak memperhatikannya lagi dan berjalan menuju kamarnya yang terpencil. Meskipun dia akan menghadiri upacara pada hari berikutnya, dia menginginkan sebanyak mungkin untaian terakhir dari api es surgawi sesegera mungkin. Setelah itu, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan materi yang baru diperolehnya sehingga dia nantinya dapat menyempurnakan 2 boneka panggung Nas Chen Soul miliknya. Selama berada di lembah Devil Fall, dia telah melihat boneka hantu jahat yang dikendalikan oleh Taoist Heaven Crystal. Meskipun tidak dapat bertahan lama melawan iblis penatua, kekuatan yang sebenarnya setara dengan pembudidaya Nas Chen Soul awal, tampilan yang mengagumkan. Dengan pemikiran itu, Han Li memasuki ruangan terpencil sambil meraih kantong penyimpanan yang baru diperolehnya. Pada pagi hari berikutnya, Han Li dan saudara seperguruan seniornya bergabung bersama dan berjalan menuju paviliun 100 kemungkinan. Karena ketiga sekte semuanya menggunakan pegunungan yang sama,
Tidak butuh waktu lama ketiganya tiba di Paviliun 100 kemungkinan di sisi lain pegunungan Dreamcloud. Dalam perjalanan, Han Li ingat bahwa dia pernah pergi ke sana sekali sebelumnya ketika dia menyamar jadi murid tingkat rendah dan berpartisipasi dalam majelis ujian pedang 3 sekte. Dia menganggap ingatan itu cukup lucu. Saat ketiganya terbang keluar dari formasi besar sekte Drifting Cloud, mereka bertemu dengan 3 pembudidaya formasi inti yang berdiri dengan hormat. Ketika mereka melihat ketiganya muncul, mereka terbang ke arah mereka. Kami memberi hormat, senior. Kami sedang menunggu kedatangan Anda di bawah perintah paman guru kami. Orang yang berbicara adalah lelaki tua yang berdiri di depan. Dia memberi hormat kepada mereka, diikuti oleh 2 pembudidaya parubaya lainnya di sisinya. Senior Cheng tersenyum dan dengan tenang berkata, keponakan murid tidak perlu bersikap sopan. Silakan dan memimpin jalan. Han Li menatap lelaki tua itu dan menawarkan senyum misterius. Kebetulan, lelaki tua itu adalah Pak Tua Fu yang memimpin majelis ujian pedang. Karena pembudidaya memiliki ingatan yang tajam, dijamin dia mengenali Han Li, tetapi dia tidak mengungkapkannya sedikit pun. Dia mungkin hanya seorang pembudidaya formasi inti, tetapi akalnya cukup tajam.